Saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Saat ini bagi kita semua yang belum dapat hadir di dalam ibadah minggu di gedung gereja, kita akan bersama-sama menghayati iman kita di dalam ibadah minggu dan kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui video online. Oleh sebab itu sebelum kita bersama-sama menerima sapaan Tuhan melalui firman-Nya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur bila pagi hari ini Tuhan akan menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Allah untuk setiap kasih dan juga penyertaan yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menghayatinya, biarlah kami mensyukurinya, dan boleh menjadi semangat untuk kami melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, sabda Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang menerima sabda Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi, shalom. Saat ini kita akan bersama-sama menerima sapaan Tuhan melalui sabdanya yang sudah kita baca bersama. Dan saat ini kita diberikan tema menghayati rencana kasih Allah. Menghayati rencana kasih Allah dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dan saudara-saudari semua, di dalam kehidupan kita, jika kita ini ditolak, maka penolakan yang kita terima akan membuat hidup kita ini akan kehilangan harapan. Ketika seseorang ditolak, misalkan orang yang lagi dekat dengan seseorang, ketika dia sudah suka dengan seseorang, pasangan muda-mudi, ketika cintanya ditolak, pasti orang yang ditolak tersebut akan merasa aduh, sedih, hilang harapan. Dia merasa kecewa bahwa perjuangannya selama ini ternyata tidak dianggap. Wes sedak suwe ternyata dianggap konco. Sungguh sangat menyakitkan dan sungguh sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu tidak heran dan sangat sering kita jumpai ketika ada seseorang itu jatuh cinta dan akhirnya cintanya ditolak, terkadang kita menjumpai akan ada tindakan bunuh diri. Mengakhiri hidupnya seolah-olah itu ketika cinta ditolak, dunia sudah selesai. Atau dunia sudah tidak akan berputar lagi.
Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Di situ ada sebuah cerita bagaimana seorang perempuan Kanaan yang memiliki seorang anak-anaknya menderita karena kerasukan setan, anaknya merasakan kesakitan, dibanting ke sana kemari tubuhnya karena ada banyak setan yang ada di dalam tubuhnya. Dan perempuan seorang ibu ini merasa sangat sedih karena melihat kondisi anaknya yang begitu sangat menderita. Dan akhirnya dia tahu bahwa Tuhan Yesus sedang lewat berjalan. Dia menghampiri Tuhan Yesus dan berteriak, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dia hanyalah seorang perempuan. Pada zamannya, kaum atau orang perempuan ini sangat diasingkan atau disingkirkan, dianggap tidak memiliki kedudukan atau bisa dibilang kaum yang marginal, tersisihkan. Karena kedudukan perempuan itu memiliki kedudukan yang sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki pada umumnya. Itulah tradisi Yahudi, tradisi kehidupan orang-orang Israel bagaimana menganggap perempuan itu tidak memiliki kedudukan yang berarti di dalam kebudayaan Yahudi. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, tidak disebutkan siapa namanya, hanya perempuan. Ora arti jenenge sapa. Hanya seorang perempuan. Tetapi di dalam kehidupan orang Israel khususnya tradisi Yahudi, perempuan tidak memiliki kedudukan, disisihkan, termarginalkan, terasingkan, dan bahkan dia adalah perempuan Kanaan, bagaimana orang-orang Kanaan ini dianggap orang kafir, Kanaan ini dianggap orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, karena kehidupan mereka menyembah dewa-dewa, atau bisa disebut mereka dalam kondisi atau tradisi kehidupan pagan, menyembah dewa-dewa atau berhala-berhala. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, yang menarik adalah bagaimana seorang perempuan Kanaan ketika melihat kondisi anaknya yang sungguh menderita karena kerasukan setan, dia menunjukkan bahwa di dalam kehidupannya itu percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Dari keturunan Daud. Mengakui ketuhanan Yesus yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan perempuan Kanaan tersebut itu dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka tidak sebangsa atau sesuku dengan orang Yahudi. Kita bisa bayangkan sudah perempuan, sudah orang Kanaan, dianggap kafir, dianggap orang yang tidak percaya kepada Allah. Bahkan mereka dianggap orang yang tidak dapat menerima anugerah keselamatan dari Allah. Sungguh sangat luar biasa beban yang sangat besar yang dialami oleh perempuan Kanaan tadi. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, yang menarik, ketika perempuan Kanaan ini terus memohon belas kasihan dari Allah, terus memohon pertolongan dari Tuhan Yesus, justru para murid pada waktu itu membujuk Yesus agar menyuruh perempuan Kanaan tersebut pergi, menyingkir. Karena perempuan Kanaan itu terus berteriak-teriak memanggil Yesus. Wah, ini ngregon-ngregoni, ini mengganggu. Bahkan ketika waktu itu Tuhan Yesus sedang melanjutkan perjalanannya untuk terus mewartakan kabar sukacita dari Allah. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kehidupan perempuan Kanaan ini begitu kontras dengan apa yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu menganggap bahwa dia adalah umat pilihan Allah. Orang Yahudi menganggap bahwa dirinya itu adalah orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan. Tetapi orang Yahudi bahkan sampai saat ini, ketika dia percaya Mesias akan datang, Tuhan Yesus
akan datang. Sampai saat ini, sampai detik ini, orang Yahudi tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu benar-benar sudah datang ke dunia. Ini yang sangat menarik. Bagaimana orang Yahudi yang menganggap dirinya orang umat pilihan Allah percaya kepada Mesias yang akan datang dari keturunan Daud. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, bersama-sama dengan umat Israel pada waktu itu, orang-orang Yahudi, justru apa yang ditunjukkan oleh orang Yahudi dan orang Kanaan, ada perbedaan, kontras. Orang Kanaan percaya bahwa dia adalah Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, keturunan dari Daud. Dibandingkan dengan orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan bahkan di dalam cerita, orang-orang Yahudi terus mencari alasan, terus mencari cara bagaimana menyingkirkan Tuhan Yesus yang pada waktu itu dianggap sebagai sebuah saingan yang bertolak belakang dengan Taurat. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, iman perempuan Kanaan atau yang disebut kafir ini bukan sebuah iman yang abal-abal, bukan sebuah kepercayaan yang disepelekan. Bagaimana dengan keteguhannya ketika Tuhan Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan kepada anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kita bisa bayangkan, sudah disebut kafir, sudah disebut orang yang tidak menerima anugerah dari Allah, karena mereka adalah perempuan ini adalah orang Kanaan, juga diberikan label anjing. Anjing dalam tradisi Yahudi itu adalah sebuah kenajisan. Tradisi Yahudi. Karena kalau orang sudah disebut anjing, maka orang tersebut itu adalah orang kafir atau najis. Bagaimana kerendahan hati seorang perempuan Kanaan. Dia menganggap bahwa dirinya tidak sama seperti orang Yahudi. Tidak apa-apa belum menerima keselamatan Allah. Tidak apa-apa dianggap sebagai seorang kafir. Dan bahkan disamakan seperti seekor anjing. Orang yang najis. Tetapi apa yang ditunjukkannya betul-betul menolong dan menguatkan kehidupannya. Bahwa dia juga masih memiliki pengharapan. Masih ada kesempatan untuk mengakui Yesus, untuk menerima keselamatan yang akan dia terima dari Tuhan Yesus melalui dengan dia memohon agar anaknya nanti bisa disembuhkan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Dari bacaan ini, kita bisa mengambil satu poin yang sangat penting, yang akan menolong dan meneguhkan iman kita. Bagaimana kita ini menjadi umat pilihan Allah. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Masih ada harapan, masih ada pertolongan, dan masih ada kesempatan bagi seseorang untuk menunjukkan imannya, untuk menunjukkan kepercayaannya, untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, agar keselamatan itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita dan tidak hilang begitu saja. Nah, inilah yang menjadi perenungan di dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan itu memiliki rencana yang mungkin tidak terselami bagi umat manusia. Bagi para murid, orang Kanaan adalah orang yang mungkin dianggap kafir juga, karena berbeda dengan orang Yahudi. Bagi orang Yahudi sendiri, orang Kanaan adalah musuh. Mereka ini najis, kafir, bahkan dianggap sebagai binatang. Tetapi menghayati rencana kasih Allah di dalam kehidupan manusia, itu benar-benar terjadi. Bagaimana dialami oleh perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan dan disembuhkan oleh Tuhan karena imannya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan ini kita diingatkan kembali
Mungkin di dalam kehidupan kita banyak sekali rencana-rencana, rancangan-rancangan, harapan-harapan yang mungkin belum terlaksana, yang mungkin belum terkabul, yang membuat diri kita ini merasa kehilangan kemuliaan Allah, yang merasa bahwa diri saya ini tidak pantas mendapatkan sesuatu yang lebih dari Allah. Karena setiap dosa dan kelemahan, setiap keterbatasan, dan bahkan nilai penilaian-penilaian dari orang lain, dan kita dianggap rendah. Tetapi melalui bacaan ini, bahwa menghayati rencana kasih Allah itu tidak bisa disimpulkan dengan kata-kata, tidak bisa disimpulkan dengan anggapan-anggapan atau penilaian dari orang lain. Terbukti bahwa orang yang merendahkan diri, orang yang menganggap dirinya ini adalah orang yang kafir, orang yang menganggap bahwa dirinya ini tidak pantas menerima roti atau remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Menganggap dirinya anjing, menganggap dirinya orang kafir, menganggap dirinya orang berdosa, justru dipakai Allah untuk memperlihatkan bahwa Allah itu bekerja, bahwa Allah itu datang untuk orang-orang yang hilang, untuk orang-orang yang termarginalkan, atau orang-orang yang tersisihkan. Terbukti bagaimana Tuhan Yesus datang ini mencari orang yang hilang dari Israel. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mungkin permasalahan pergumulan kehidupan kita ini membuat kita ini merasa berkecil hati. Saya tidak pantas. Saya memiliki rencana, saya memiliki cita-cita. Kok itu merasa tidak pantas untuk saya capai? Tidak pantas untuk saya gapai. Membuat diri kita ini merasa seperti orang yang tidak pantas menerima jawaban dari Allah ataupun anugerah dari Allah. Tetapi justru iman yang ditunjukkan oleh perempuan Kanaan tadi akan menolong kehidupan kita. Akan menuntun bahwa orang Kanaan pun diselamatkan oleh Tuhan. Orang Kanaan pun masih mendapatkan kasih sayang dari Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita sudah pesimis, maka segala sesuatu yang kita harapkan, segala sesuatu yang kita cita-citakan, segala sesuatu yang kita mohonkan kepada Tuhan, kalau sudah pesimis, maka itu tidak akan pernah terlaksana. Itu tidak akan pernah kita capai. Tetapi belajar dari perempuan Kanaan, dia tidak patah semangat. Dia tetap memiliki pengharapan. Perempuan Kanaan tetap memiliki iman dan mengakui ketuhanan Yesus dari keturunan Daud yang adalah Allah sendiri yang datang ke dunia. Ini yang tidak ditunjukkan oleh orang Yahudi. Mengakui dengan tegas, mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang untuk menyelamatkan orang-orang yang hilang dari Israel. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita menghayati sabda Tuhan pada saat ini. Bagaimana rencana Allah itu terkadang sulit untuk kita pahami. Rencana Allah itu terkadang sulit untuk kita hayati. Tetapi dengan iman, apapun yang terjadi, walaupun harus dianggap kafir, walaupun harus dianggap orang yang tidak bisa, atau tidak akan pernah mendapatkan keselamatan, atau bahkan dianggap anjing sekalipun, Tuhan masih berkenan untuk menolong dan memberikan keselamatan bagi orang yang mau mengakui di dalam kehidupan kita masing-masing bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Nah, dari sini bagaimana iman yang tidak abal-abal, iman yang tidak sepele, justru yang dipertontonkan oleh perempuan Kanaan adalah iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang tidak mudah untuk putus asa ketika masalah itu datang, ketika penilaian-penilaian dari luar itu dialami, tetapi dia mampu menunjukkan
Siapa jati diri yang sesungguhnya ketika akan menerima keselamatan dari Allah. Oleh sebab itu melalui bacaan ini, mari bersama-sama kita belajar dari perempuan Kanaan. Kita tunjukkan iman kita. Kita pertontonkan kepercayaan kita kepada orang-orang lain yang mungkin menganggap kita ini rendah, yang mungkin menyepelekan kita. Karena bukan orang lain, bukan manusia yang akan menilai, tetapi Tuhan sendiri yang mampu menilai dan mengetahui seberapa besar iman kita, seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan keadaan dan hidup kita. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagi setiap kita yang saat ini memiliki kerinduan, memiliki pengharapan, memiliki cita-cita, memiliki permohonan, apapun permohonan, apapun pengharapan di dalam kehidupan kita masing-masing, mari kita tunjukkan iman kita, kita tunjukkan kepercayaan kita, kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita percaya, sama seperti perempuan Kanaan, Tuhan akan menolong kita, tepat dengan waktu Tuhan, dengan cara Tuhan, dan Tuhan akan memperlihatkan kemuliaannya, bahwa kita ini adalah anak-anak yang patut menerima keselamatan dan juga surga dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari bersama-sama di bulan kebangsaan ini, di minggu ini, menghayati rencana kasih Allah yang mungkin tidak terselami bagi manusia, tetapi itu mungkin bagi Allah yang akan menolong kehidupan kita, yang akan membebaskan kita. Sama seperti perempuan Kanaan, dia dibebaskan, dia dilepaskan dari semua justifikasi, dari anggapan-anggapan, dari penilaian-penilaian, dan bahkan para murid pada waktu itu pun menilai bahwa perempuan Kanaan tadi tidak layak. Suruh pergi saja Tuhan, daripada mengganggu, ngerepot-ngerepoti, bengak-bengok, wae mau. Maka di bulan kebangsaan ini, kita yang sudah merdeka, mari kita gunakan kemerdekaan kita bahwa kita ini benar-benar menjadi orang Kristen. Kita ini benar-benar menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang benar-benar sudah merdeka. Jangan sampai terjajah oleh penilaian-penilaian orang lain. Jangan sampai kita dijajah oleh anggapan-anggapan atau justifikasi orang lain. Tetapi kita orang yang sudah merdeka. Merdeka dari dosa. Merdeka dari penjajahan. Kita tunjukkan untuk kita terus berkarya. Kita tunjukkan untuk kita terus beriman. Sama seperti perempuan Kanaan tadi. Oleh sebab itu, mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan kita merendahkan hidup kita, mengakui Yesus adalah Tuhan, maka pertolongan dari Tuhan, anak dari perempuan Kanaan tadi, disembuhkan, dan kita pun juga akan disembuhkan dari setiap belenggu-belenggu dosa kita, dari setiap penjajahan-penjajahan, penjajahan secara nyata melalui orang-orang yang akan menindas kita, tetapi juga penjajahan-penjajahan di dalam pikiran kita, agar kita terlepas, agar kita bisa hidup bebas, menceritakan karya Allah yang begitu agung dan mulia, dan kita menjadi saksi bagi banyak orang. Selamat hari Minggu, selamat menghayati rencana kasih Allah di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Tetap percaya, Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.